Selamat hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Wah, nggak kerasa ya, usianya hampir 5 abad. Ngomongin soal Jakarta, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas kuliner khasnya. Eits, tapi bukan semur jengkol, gabus pucung, atau kerak telur ya, tapi sate asam dan sate lembut. Katanya nih, udah mulai langka. Ah, yang bener. Nyok, kita cari. Kali ini saya mau buktiin bener kagak dua sate khas Betawi ini masih eksis di ibu kota. Menurut info terpercaya nih, sate asam dan sate lembut masih ada di Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Nah, ini dia warungnya. Dari namanya aja, warung sate dan sop Haji Diding. Pasti ada menu satenya nih. Soto dan sate. Iya. Pasti ada sate yang saya lagi cari. Ya. Sate asam dan sate lembut. Aduh, kalau di sini nggak ada. Adanya di sini mah sate kuah, sama soto tangkar, sama soto daging. Oh iya? Iya. Soto tangkar. Soto tangkar. Kan banyak. Bedanya apa kalau di sini? Emang udah lama ya? Bedanya ya beda dari bumbunya, beda lah dari yang lain. Karena ini dari tahun 60-an. Yah, ternyata nggak ada Skit Lovers. Oh iya, warung soto tangkar ini sudah eksis lebih dari setengah abad. Uniknya, warungnya tidak pernah pindah dari awal buka di tahun 1960-an. Hal ini karena banyak pelanggannya berasal dari pasar, mulai dari buruh angkut, pengunjung pasar, sampai pemilik toko. Nah, karena itulah soto tangkar di sini harganya murah Skit Lovers. Seporsi soto tangkar komplit dengan nasi hanya Rp28.000. Kuahnya kenapa kuning oranye gini, kan ada yang merah, itu kenapa kalau yang merah, Kang? Kalau yang merah aku kurang tahu ya, mungkin cabenya kebanyakan atau gimana gitu, nggak ngepas. Karena kalau di sini kan makanya beda gitu dari yang lain. Jadi legend, nah itu dia ciri khas Haji Diding tuh honest begini. Oke, gini ya kuahnya ya? Nggak boleh terlalu merah banget gitu kalau dia mah. Ini kok nggak dibumbuin, bumbunya ada di kuah ya? Kalau bumbunya udah nyatu di kuahnya itu, Ciri khasnya iya. gitu ya. Jadi nggak kayak yang lain dipisah gitu, Ya, kayak betul. apa gitu diinin. Kalau di sini enggak. Jadi udah dipatenin di kuahnya itu. Biasanya isian soto tangkar itu daging iga, kikil, sampai telinga sapi. Tapi kalau di sini ada tambahan sate sapi yang baru dibakar. Sehingga rasa sotonya menjadi lebih smoky dan gurih. Pokoknya sedep deh. Gak heran walaupun ruangannya sempit, tapi warung soto ini gak pernah sepi. Tuh lihat, rame banget kan yang makan. Ini enak banget kan. Iya. Jadi tipikal kuah soto tangkar ini dia lebih light, boleh dibilang tidak terlalu pekat bumbunya. Iya. Cuman saya masih ada kekecewaan. Apa itu, A? Kenapa nggak ada sate asem? Oh iya, kalau di sini nggak ada sate asemnya. Tapi coba ke daerah Pamulang ya. Tangerang Selatan? Tangerang Selatan, iya Ada apa betul. di sana? Nah itu di situ banyak khas makanan Betawi yang apa sih otentiknya khas Betawi kalau daerah situ. Tempo dulu. Iya betul. Berbekal informasi dari Ariel, saya pun bergeser ke daerah Pamulang. Daerah Tangerang Selatan memang banyak rumah makan Betawi yang otentik. Tapi tempatnya agak masuk gang kecil gitu Skit Lovers. Lah. Weh, mau kemana? Mau kemana? Bang. Saya pikir Gapura Indonesia. Lah. Kagak ya. Soalnya badan Mau kemana? sama. Ini Bang, ini nggak tahu nih sepedanya apa gue bawa Waduh, lagi. sepeda siapa ini? Iya ya. Padahal saya di sini bukan mau balikin sepeda. Terus? Mau nyari yang namanya sate asem. Sate asem, Iya, sama sate lembut. sate lembut. Nggak ada bang di sini. Masa sih nggak ada? Nggak ada di sini, adanya sop ayam kampung. Sop ayam kampung. Iya, masakan Betawi langka sama ikan cere. Nah, itu tuh Tuh. baru denger. Jarang Aneh tuh. Ikan cere baru denger tuh. Jarang tuh. Ikan cere ya? Ikan cere. Boleh dah. Sudah 2 warung didatangi, belum ketemu juga nih sama sate asem dan sate lembutnya. Buat ngobatin rasa kecewa, Agus mau kenalin kuliner khas Betawi namanya pecel ikan cere. Kuliner ini termasuk langka Skit Lovers karena bahan bakunya alias ikan cere semakin sedikit.
Soalnya ikan ini hanya bisa hidup di aliran rawa atau sungai pinggiran yang masih bersih, jernih, dan bebas limbah. Ya, harus ke pelosok nih, ke harus pedalaman. pelosok ya. Masuk hutan dulu nih. Oh buset, serius sampai gitu? Enggak sih, Dikira. daerah pelosok aja pokoknya. Daerah pelosok ya? Iya. Cuman memang cere ini memang jarang. Jarang. Karena memang dia hidupnya harus di air yang bersih. Air yang bersih, jernih. air tanpa polusi, Iya. tanpa pencemaran. Kalau yang banyak bukan cere namanya. Apa tuh? Sapu-sapu. Sapu-sapu. Bisa Sapu-sapu aja. banyak. Siap, Di siap, Jakarta. siap. Ini udah matang nih ya? Udah matang-matang, diangkat aja bang, diangkat. Keluarin. Dipencet banget ya. Racikan kuah pecaknya emang paling beda. Kuah pecak asli Betawi wajib menggunakan rempah temu kunci. Selain itu, semua bumbunya kayak bawang merah, jahe, dan cabai merah harus dibakar dulu sebelum diulek. Nah, kenapa dibakar? Karena zaman dulu minyak goreng merupakan barang yang sulit dan langka. Karena itulah masyarakat Betawi mengakalinya dengan membakar bumbu dan rempah-rempahnya agar aromanya keluar dan tidak terasa mentah saat dikonsumsi. Ternyata langka-langka gini enak. Oh iya, Pantesan langka ya. bikin kangen bang. Hah? Bikin kangen. Emang doi. Cuman teksturnya ini bener-bener ikan cere ini beda dari yang lain. Kan ada juga tuh baby fish. Iya. Nah ikannya tuh kayak masih ada dagingnya. Kalau ini bener-bener kayak kerupuk tuh. Makannya pakai kerupuk tuh. Garing. Garing banget. Itu bedanya ikan cere sama ikan-ikan yang kecil lainnya ya. Betul. Bang ya. Tapi saya masih penasaran soal sate asem nih sama Sate sate asem. lembut. Sate asem, sate lembut. Kalau aneh denger-denger sih ada di daerah Depok. Di Depok ada? Iya. Ah seriusan? Serius. Saya mau ke sana ya. Boleh. Boleh. Tapi saya habisin dulu. Habisin dulu dong, Sayang habisin kan dulu. nggak boleh ya? Sayang, betul. Perjuangan belum berakhir. Saya masih penasaran sama sate khas orang Betawi. Dari Jakarta, Tangerang Selatan sampai ke Depok, ayo jabanin dah. Nah, ini dia warung Betawi yang ada di daerah Cinere, Kota Depok. Katanya nih, di sini spesialis makanan Betawi langka. Semoga di warung ketiga ini ketemu sama sate asem dan sate lembutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Wah, dengar saya informasi katanya di sini rumah makan nyediain makanan langka, salah satunya sate asem sama sate lembut. Bener kagak tuh? Apaan tuh? Kagak bener. Di sini mah kagak ada itu. Adanya apa dong? Pindang garot sapi. Enak banget itu. Gurame pecak, lengkiot dan sama ini nih. Ini kagak ada duanya nih, Mas. Lagu tak aneh tahu tuh jengkol kan? Yes, jengkol. Betul banget ini jengkol. Namanya jengkol biang kerok. Buset. Jengkol biang kerok. Iya, biang kerok ini tuh. Ini sama ini dicampur-campur jadi biang kerok dah. Pupus sudah harapan saya ketemu sate khas Betawi. Susah banget soalnya. Asik. Tapi nggak apa-apa. Soalnya saya nemu lagi kuliner langka yang cuma ada di warung Betawi ini, yaitu jengkol biang kerok. Nah, kayak gimana tuh bentuknya? Langsung deh kita ke dapur. Bahan-bahannya sederhana aja kok. Jengkol ditambah cumi asin sama tomat hijau tuh. Nah ini kenapa harus direndam segala? Emangnya Direndam. mau berenang? Satu bang, dia kagak bisa berenang. Satu, biar empuk. Nah, terus? Dua, biar kagak alot. Abang ngerti alot nggak? Biar nggak Tahu. kering. Oh. Nah, jadi itu cita rasanya. Oh jadi emang sengaja direndam biar dia nanti pas digoreng kagak alot gitu ya? Benar, kagak alot sama kagak bau, bang. Tapi ini sebenarnya bukan bau, bang. Enak. Oh emang cita rasanya begini ya? Emang. Berarti kalau orang bau direndam aja ya? Jangan bang suruh mandi, bang. Suruh mandi deh, jangan direndam ya. Yaudah ini kita semuain aja ya, Pok ya? Iya, semuain. Oke. Masukin aja, bang. Merendam jengkol fungsinya untuk melarutkan kandungan asam jengkolat dan menghilangkan bau menyengat pada jengkol. Selain itu, dapat membuat tekstur jengkol menjadi lebih empuk dan pulen. Jengkol biang kerok memang nama yang unik ya, Skid Lovers. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biang kerok artinya biang masalah atau pengacau. Dia nggak, Wan? Alasan dikasih nama biang kerok karena proses pencampuran bahan yang tak biasa. Nah.
Biasanya kan jengkol itu disemur atau ditambahkan sambal balado. Kalau di sini dicampurkan dengan cumi asin. Nah, si cumi asin inilah yang menjadi biang kerok buat olahan jengkol. Selain itu, penamaan biang kerok ternyata ada kaitannya dengan almarhum Benyamin Sueb loh. Namanya cumi biang kerok, jangan lupa sama Jengkol tomata. biang kerok, Oh iya, Abang. cumi biang kerok. Jengkol biang kerok, Abang. Maksud Aye, cuminya jadi biang kerok. Iya, benar-benar. Ya kan? Tapi ya, Aye penasaran, kenapa kok disebut cumi Je- biang kerok ya? Ceritanya gimana tuh? Beberapa tahun yang lalu, keluarga Benyamin mau ke sini. Oh, Terus, laki gua panik. Lah, ini Benyamin kan orang Betawi ya. betul. Habis itu laki gua ke dapur, apa yang ada dia masak. Nah, Dia jadiin deh tuh yang tadi tuh jengkol, cumi, tomat. tomat, nah apaan aja tuh bang, diaduk-aduk. Taunya tuh keluarga doyan, tapi di keluarga dia kagak ada yang buat kayak gitu. Udah deh, jadilah jengkol biang kerok. ini dia jengkol biang keroknya sudah mateng. Dari warnanya aja udah menggoda. Gak cuma jengkol biang kerok, di sini juga ada makanan Betawi langka lainnya, yaitu pindang asem garot kaki sapi. Semua makanan khas Betawi ini bikin ngiler aja dah. Udah, langsung aja kita sikat. Kita cari, emang kita udah membuktikan dari beberapa rumah makan, beberapa kali restoran, mau yang di pasar, mau yang di kios, sampai di rumah makan, itu nggak ada, belum menemukan sate asem dan sate lembut. Nah, tapi tahu nggak Pak sama Bu, sate lembut sama sate asem itu? Ya sebenarnya kalau di Betawi Pondok Cabe kita nggak kenalin tuh bang. Jadi kita taunya ada sate kambing Betawi gitu. Ternyata sate asem dan sate lembut memang susah ditemukan. Tapi kenapa bisa gitu ya Skit Lovers? Ya, sekarang ini susah ditemuin. Kenapa susah ditemuin? Karena pengrajinnya atau nenek-nenek kita dulu nggak pernah ngajarin sama anak cucunya. Satu. Kemudian pedagangnya terbatas pada orang-orang tertentu. Penyebarannya hanya pada batasan misalnya di daerah Betawi Tengah. Gitu loh. Ya kan di Betawi Tengah itu memang dikenal udah cukup banyak. Kalau orang-orang tua dulu, para ya istilahnya yang ekonominya bagus, pasti itu buat barang yang utama. Penyebaran sate khas Betawi ini hanya berada di kawasan Betawi Tengah, seperti Menteng, Senen, Tanah Abang, hingga Kampung Melayu. Sementara di daerah Betawi pinggiran seperti Depok, Bekasi, Tangerang, serta pesisir Jakarta sangat jarang ditemukan. Nah, karena penyebaran sate ini tidak menyeluruh, membuat sate asam dan sate lembut ini sulit bertahan dan akhirnya punah. Ya, walaupun tidak sesuai hasil yang diinginkan, tapi kita tahu kalau masih ada kuliner langka khas Betawi yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner kekinian. Yuk, kita sama-sama jaga agar makanan-makanan ini bisa dinikmati sama anak cucu kita nanti.